Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putsiah Ainunisa dengan NIM A1J223064 dari R001 Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menuntaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pragmatik Ibu Julisa Izar SPDI MHUM, yang mana tugasnya adalah mereview 5 jurnal pragmatik dan kemudian membuat video dari hasil review tersebut. Berikut adalah hasil dari review saya. Yang pertama adalah hubungan antara ilmu pragmatik dengan ilmu sastra. Ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Kajian Strukturalisme pada Puisi Aku dan Senja, karya Heri Isnaini pada buku Montase Sepihak Saja menggunakan pendekatan pragmatik. Nama jurnalnya itu adalah Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa. Volumenya volume 1. Halamannya ada 6. Dari halaman 54 sampai halaman 59. Tahun diterbitkannya jurnal ini yaitu pada tahun 2022, dan ada 3 penulis yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini. Penulis pertama itu adalah Zahra Delia Permana, kemudian yang kedua Muhammad Aji Syahputra, dan yang ketiga adalah Jericho Setiawan. Setelah saya baca jurnal ini, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui struktur batin dan struktur lisan pada puisi Aku dan Senja karya Heri Isnaini menggunakan pendekatan pragmatik. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ada 4. Yang pertama menggunakan kajian strukturalisme, yang mana kajian ini kita dapat mengetahui apa saja struktur batin dan struktur lisan atau unsur-unsur yang membangun dalam puisi ini. Yang kedua, metode penelitiannya itu adalah pendekatan pragmatik. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam jurnal ini adalah puisi Aku dan Senja karya Heri Isnaini dalam buku montasenya. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pengumpulan data yang bersifat eksperimental. Hasil penelitian dari jurnal ini dapat diketahui bahwa puisi Aku dan Senja karya Heri Isnaini ini mengangkat tema rindu, yang mana penulis melalui tulisannya ingin menyampaikan perasaan rindunya terhadap sang kekasih. Kemudian diksi yang digunakan dalam puisi ini juga sederhana dan tepat, sehingga ini menjadi suatu ciri khasnya tersendiri dan menjadi suatu daya tarik tersendiri pada puisi Aku dan Senja ini. Kemudian majas yang digunakan dalam puisi Aku dan Senja ini menggunakan majas personifikasi. Kelebihan dari jurnal ini adalah pembaca dapat mengetahui makna dan unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam puisi Aku dan Senja karya Heri Isnaini ini. Dan tentunya juga pembaca mendapatkan wawasan lebih mengenai bagaimana cara mengkaji sebuah struktur dalam sebuah puisi. Kemudian kekurangan pada jurnal ini adalah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang bersifat eksperimental ini masih kurang untuk difahami, masih kurang jelas, sehingga pembaca bisa saja tidak mengerti atau tidak paham mengenai bagaimana teknik pengumpulan data ini dilaksanakan atau dilakukan. Yang kedua, jurnal ini tidak menjelaskan di mana letak diksi dan majasnya gitu. Kemudian tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pragmatik pada jurnal ini bekerja. Jurnal kedua ini berjudul Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel dan Relevansinya sebagai Materi Ajar di SMA. Nama jurnalnya adalah Jurnal Edukasi Katulistiwa, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Volumenya volume 1, halamannya itu dimulai dari halaman 162 sampai 175. Tahun diterbitkannya jurnal ini yaitu pada tahun 2018. Penulis dari jurnal ini adalah Tiara Yuniar Azhari. Setelah dibaca, dapat diketahui bahwa jurnal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali pendidikan karakter yang telah runtuh pada siswa SMA melalui sebuah karya sastra. Jurnal ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan nilai pendidikan karakter dalam novel Sekolah Pohon karya Eko Kusuma Wijaya menggunakan pendekatan pragmatik. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Novel ini juga relevan dan cocok jika digunakan sebagai bahan ajar pada kelas 12 SMA. Dalam novel ini juga dapat diketahui bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam novel ini adalah nilai religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, kemudian cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kelebihan dari jurnal ini adalah kita dapat mengetahui bahwa karya sastra
dapat berguna untuk menumbuhkan kembali pendidikan karakter yang telah runtuh di kalangan anak SMA melalui sebuah karya sastra. Jurnal ini juga didukung oleh beberapa pendapat ahli. Kekurangan yang terdapat dalam jurnal ini adalah pendahuluan masih terkesan panjang dan kesimpulan juga sama seperti itu, masih terbilang panjang sehingga pembaca bisa saja merasa bosan atau merasa tidak paham atas apa yang disampaikan. Kita masuk ke hubungan antara ilmu pragmatik dengan ilmu semantik. Ada 2 jurnal juga, kita bahas yang pertama. Yang pertama, ini berjudul Peranggapan dalam Pamflet Sosialisasi Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmu Budaya. Volumenya volume 7, halamannya ada 7 juga, yang mana dimulai dari 241 sampai 247. Tahun diterbitkannya yaitu pada tahun 2019, dan ada 3 penulis yang berkontribusi di dalam penulisan jurnal ini. Yang pertama ada Karim, yang kedua ada Tajuddin Maknun, dan yang ketiga ada Asriani Abbas. Setelah dibaca lebih lanjut mengenai jurnal ini, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penggunaan peranggapan dalam pamflet sosialisasi lingkungan hidup konservasi di Kabupaten Wakatobi. Metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan teknik rekam dan catat. Kemudian, data-data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini dapat diketahui bahwa peranggapan yang terdapat pada pamflet sosialisasi pelestarian lingkungan di Kabupaten Wakatobi itu ada 4. Yang pertama, peranggapan eksistensial, kemudian peranggapan faktif, dan yang ketiga ada peranggapan struktural, dan yang terakhir ada peranggapan kontrafaktual. Kelebihan yang terdapat dalam jurnal ini adalah, pada jurnal ini dijelaskan dengan baik bagaimana pragmatik bekerja pada proses penelitian ini. Kemudian juga disertai pendapat beberapa ahli sehingga dapat menambah wawasan dan juga menambah pemahaman pembaca terhadap materi yang disampaikan. Kekurangan yang terdapat dalam jurnal ini adalah penelitian ini belum menjelaskan secara menyeluruh mengenai fenomena penggunaan peranggapan yang terdapat pada pamflet sosialisasi lingkungan hidup di Kabupaten Wakatobi. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Analisis Tindak Tutur Bahasa Nias Sebuah Kajian Pragmatik. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Volumenya volume 3, halamannya yaitu dari halaman 200 sampai 208. Tahun diterbitkannya jurnal ini yaitu pada tahun 2020. Penulisnya yaitu Arozatullah Bawa Menewi. Kemudian metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan data kualitatif. Sumber data dari jurnal ini adalah dari SD Negeri nomor 078467 Buhawa Hilimbowo. Kemudian dari hasil penelitian pada jurnal ini dapat diketahui bahwa tindak tutur yang ditemukan dalam kegiatan diskusi pada SD Negeri nomor 078467 yaitu ada tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan kemudian ada tindak tutur perlokusi. Kemudian dari cara penyampaian dapat diketahui bahwa tindak tuturnya yaitu ada tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Dari segi penyampaian makna dapat diketahui bahwa tindak tutur yang terdapat di dalam percakapan diskusi mereka yaitu ada tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal. Kelebihan yang terdapat dalam jurnal ini adalah jurnal ini menjelaskan bagaimana kondisi bahasa Nias sehingga menambah wawasan para pembaca mengenai situasi yang terjadi. Kemudian jurnal ini juga menjelaskan bagaimana jenis tindak tutur. Dan yang ketiga, jurnal ini menyampaikan materi secara ringkas dan mudah untuk difahami oleh pembaca. Yang menjadi kekurangan pada jurnal ini adalah seharusnya abstrak yang berbahasa Inggris itu terlebih dahulu ditulis di awal, baru kemudian disusul dengan abstrak yang berbahasa Indonesia. Namun, pada jurnal ini malah sebaliknya. Kemudian, yang kedua, tidak dijelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Yang ketiga, di dalam jurnal ini penulis menyebutkan tindak tutur literal, namun tidak disertai dengan penjelasannya, sehingga ini menjadi suatu kendala bagi pembaca untuk memahami lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah hubungan ilmu pragmatik dengan ilmu sosiolinguistik. Judul jurnalnya yaitu Perilaku Bahasa Diaspora Orang Bali di Jawa Timur, Kajian Sosiolinguistik. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. Volumenya yaitu volume 1 dan halamannya yaitu dimulai dari halaman 54 sampai halaman 62. Tahun diterbitkannya jurnal ini pada tahun 2015 dengan nama penulis yaitu Niwayan Sartini. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perilaku bahasa diaspora orang Bali di Jawa Timur saat berinteraksi dalam berbagai ranah dan bagaimanakah bentuk akomodasi bahasa diaspora Bali dalam komunikasi interetnik
dalam dan antar etnik di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi atau pengamatan dengan teknik yaitu teknik catat dan teknik rekam. Lokasi yang dijadikan tempat sebagai penelitian pada jurnal ini yaitu terletak di kota Surabaya. Hasil penelitian dari jurnal ini dapat diketahui bahwa dalam ranah keagamaan, bahasa diaspora Bali masih sering digunakan. Kemudian dalam ranah keluarga, bahasa Bali juga masih sering digunakan walaupun sudah terdapat bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kemudian model akomodasi orang-orang Bali di Jawa Timur itu ada dua. Yang pertama adalah model akomodasi konvergensi dan yang kedua adalah divergensi. Para penutur bahasa Bali yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik terkadang sering memodifikasi bahasanya. Dalam berkomunikasi, ia sering menyelipkan bahasa-bahasa Jawa dalam tuturan Balinya atau pada tuturan bahasa Indonesianya. Juga menggunakan bahasa Jawa sepenuhnya jika berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Bali. Kemudian, kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini menjelaskan secara singkat bagaimana peran pragmatik dalam penggunaan bahasa diaspora Bali di Jawa Timur. Penjelasan yang singkat dapat mempermudah pembaca dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu tentunya menambah wawasan pembaca dalam memahami dan mempelajari bahasa Bali di Jawa Timur. Lalu, kekurangan yang terdapat dalam jurnal ini adalah pada data penggunaan bahasa diaspora Bali dalam ranah keluarga terlalu panjang, sehingga ini bisa saja membuat beberapa pembaca kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan, sehingga pesan yang dituju itu tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, jurnal ini menyinggung tentang pragmatik, namun di dalamnya tidak dijelaskan secara jelas apa sebenarnya pragmatik itu. Demikianlah hasil dari review jurnal saya terkait hubungan pragmatik dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu ilmu sastra, semantik, dan sosiolinguistik. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata terhadap review yang saya lakukan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.